Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya panitia yang kami muliakan, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga dalam keadaan sehat selalu Buya, untuk selalu menebar kebaikan, pun kami sebagai jamaahnya juga. Buya, kami sebagai perempuan seringkali mendapatkan nasihat bahwa perempuan harus menjaga malunya, Buya. Lalu bagaimana perempuan muslimah dapat menyeimbangkan antara keinginan untuk bekerja sebagai profesional dengan menjaga rasa malunya, Buya, yang diajarkan dalam agama Islam? Sejauh mana batasan malu bagi kami perempuan yang berkarir di luar? Demikian pertanyaan saya, Buya. Saya Lisa dari Kabupaten Indramayu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu dulu yang perlu dijelaskan. Sebab orang mendefinisikan malu berbeda dengan malu yang dimaksud Nabi. Nabi waktu mengatakan istahyu minallahi haqqal haya. Hendaknya kalian malu kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Sahabat Nabi mengatakan kulluna nastahi. Kami malu ya Rasulullah. Rupanya malu apa yang dimaksud? Malu mengenakan baju yang syar'i. Bukan malu itu. Malu melakukan kebaikan. Bukan malu. Malu. Malu yang didefinisikan Nabi sederhana sekali. Kama qala Rasul, sederhananya Nabi mendefinisikan malu adalah man hafadhar ra'sa wa ma wa'a. Atau ma hawa atau ma qala Rasul. Yang menjaga kepala dan apa yang dikandungnya. Pastikan matamu tidak melihat yang haram, lisanmu tidak berbicara yang haram, telingamu tidak dengar yang haram. Ini loh malu. Jadi bukan malu itu gengsi. Gengsi bukan malu. Gengsi itu sombong, dalam bahasa berbeda itu. Gengsi pakai ini, gengsi pakai itu sombong. Kemudian yang menjaga al-batna, perut, wa mahawa, dan yang mengitarinya. Yang dimakan apa? Lalu syahwatnya yang di bawahnya itu dijaga atau tidak? Selagi semua mengarah kepada itu, namanya malu yang sesungguhnya. Anda boleh bekerja menjadi wanita karir, pastikan Anda menjaga mata Anda. Di saat Anda harus bergaul dengan orang laki-laki yang berbeda-beda, jujur, Anda berurusan bukan dengan suamimu, bukan hanya kepada ayahmu, yang di saat dia tidur Anda bisa berbuat apa saja, suamimu yang di saat pergi bisa berbuat saja, tapi urusanmu dengan Allah yang tidak pernah tidur. Telingamu dengar apa, lisanmu ngomong apa. Anda boleh kerja apa saja, yang penting jangan sampai itu. Melakukan sesuatu yang haram dengan matamu, haram dengan lisanmu, haram dengan telingamu, lihat. Berarti harus cari lingkungan yang baik, yang aku pandang tidak haram, yang aku dengar pun tidak haram. Perbincangan pun adalah hal baik-baik di situ. Makanya dalam bahasa perempuan karir, syarat pertama adalah pekerjaannya halal, lingkungannya adalah lingkungan yang sehat bagi perempuan. Itu kan sebenarnya kami sebutkan dalam syarat-syarat dari kami ambil dari hadis ini. Jaga kehormatannya dia sebagai wanita. Kalau wanita karir. Kemudian perutnya, artinya apa? Rizki yang kita dapat ini halal atau tidak? Pengen menjadi wanita karir, kerjaannya haram, berarti masuk perut dirinya, perut anaknya, perut suaminya haram. Dan yang mengitarinya adalah syahwatnya bagaimana? Itu saja. Kalau seorang wanita bekerja, contoh dahsyat adalah pebisnis yang luar biasa. Pebisnis yang paling hebat saat itu, dan menjadi wanita teladan di hari itu sampai hari ini. Dan dia adalah wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Sayyidah Khadijatul Kubra. Selagi berurusan dengan laki-laki bisa diwakilkan oleh yang lainnya, pegawai laki-laki, cukup, ngapain saya harus aku? Cukup maisarah. Datang, cukup ini, cukup dengan Rasulullah, tidak perlu. Jadi boleh Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk bisa sukses di panggung kehidupan ini, tapi sukses akhirat. Boleh Anda menjadi apa saja, bisnis besar, wanita bisnis besar. Tapi ya itu jadi keharuman matamu. Jadi mungkin kalau kami simpulkan wanita karir boleh syaratnya 5. Inilah. Kalau kembali hadis semuanya kita rangkum dari makna-makna hadis yang ada. Pertama adalah izin suami. Izin suami.
Yang kedua adalah pekerjaannya halal. Yang ketiga adalah tempatnya terhormat bagi dia. Yang keempat tidak meninggalkan kewajiban yang lebih penting lagi. Yang kelima saya sembunyikan terakhir. Yang pertama adalah izin suami, izin yang benar. Kalau izinnya serem nggak sah, contoh, bang, tiap hari utang nggak beres, listrik nggak beres, ini nggak beres, ini. Boleh nggak saya kerja bang? Lalu ngomongnya pakai ancaman begitu. Sehingga suaminya mau, iya dek, nggak enak mau ngelarang. Abang ini nggak cukup terus, masa kita ngutang terus, minus sampai kapan gini terus bang? Saya mau kerja boleh nggak bang? Loh, kok tanyanya serem banget begitu? Kalau mau izin baik abang. Sungguh kalau saya di rumah seperti ini lebih senang karena bisa ngelihat abang, melayani abang semuanya oke. Tapi bang, kalau seandainya, diulang 10 kali, seandainya kalau saya ngejar karir atau kerja untuk, ya bukan kurang berarti bang, bukan kurang sebetulnya. Agar lebih gimana bang? Ayo izinnya yang baik dong. Tentunya setelah itu adalah kerjaannya halal. Kalau haram ngapain dikejar? Terhormat bagi wanita tersebut. Nah, makna terhormat itu yang ada, yang penekanannya di situ. Dengan siapa? Kalau harus di kantor dengan siapa? Duduk dengan siapa? Ngobrol dengan siapa? Ini ada wanita karir sah. Pada zaman Nabi ada wanita karir. Sayyidah Khadijah kubra wanita karir. Ada wanita karir banyak. Kemudian tidak meninggalkan kewajiban yang lebih penting. Termasuk ya mendekap anaknya dengan penuh kasih. Berkomunikasi aktif dengan anak. Karena ayah sibuk di luar, jangan sampai anak juga kehilangan ibundanya. Harus ada sesuatu yang lebih penting lagi. Maka bisa saja wanita cerdas hari ini, kita menemukan seorang pebisnis tidak pernah keluar rumah dia. Ajib, ada sampai hari ini ada. Saya cukup di sini saja. Bisnis saya ada besar. Buya, tapi saya tidak pernah keluar rumah. Hanya teman-teman perempuan yang saya selesai. Oh dahsyat, ini baru pinter. Semakin tinggi kekayaannya seharusnya semakin hebat dong ngatur dirinya. Kadang kita semakin bingung, semakin gede usahanya, semakin ruwet hidupnya. Sampai nyembunyikan diri aja nggak bisa. Sibuk harus kena, wah ini tidak cerdas dong. Seorang owner sebuah perusahaan yang hebat, dia semakin gede perusahaannya, semakin dia mudah beribadah. Nganggurnya banyak, hanya untuk kebaikan saja. Bukan semakin sibuk. Yang kelima ini yang terpenting bagi seorang wanita. Sengaja kami akhirkan kan ini. Yang kelima adalah tidak menjadikan wanita itu sombong. Sombong. Sebab kalau sudah wanita berubah jadi sombong, berantakan rumah tangga hancur. Tidak bisa santun dengan suami, merendahkan dan sebagainya. Lihat. Kemudian ujung-ujungnya adalah mudah minta cerai. Mohon maaf, Anda bisa lihat bahasanya begitu gampangnya wanita karir yang sukses untuk minta cerai. Dan banyak janda-janda kaya hari ini. Karena permasalahan dalam dirinya semacam ini. Padahal kalau dia semakin tawaduk, semakin indah. Mohon maaf abang. Suami ya, kalau ada suami ongkang-ongkang, dia nggak benar bejat dia. Nggak kerja, minta doa pada istri, nggak benar. Ini hanya nasihat buat suami, buat istri. Buat suami ada sendiri. Hanya kalau Anda menjadi wanita karir, pastikan semakin tawaduk Anda. Imam Anda adalah tetap suami Anda. Tidak boleh menjadi sombong karena sifat sombong. Sehingga mohon maaf ini pengakuan dari mereka-mereka yang sering duduk dengan kami, hanya kami goyang. Biasanya kalau begitu tuh ngomong sama suami itu, kalau sama karyawan, sama manajer bawahannya bisa lembut, tapi kalau suami ngangkat suara ya, iya bu ya saya banget itu. Kalau mulai ngangkat, kalau sama suami sudah nggak bisa lembut, sudah mulai kasar. Hati-hati, terjerumus dia dengan karirnya. Akhirnya apa? Jika dipatuhi 5 hal ini, semakin indah di rumah. Suami mungkin ekonominya lemah, bisnis gagal terus, tapi karena dia insaf juga, bisa bersyukur terima kasih pada suami. Sang istri pun di saat memberikan pun juga dengan kelapangan, dengan penuh ketawaduan. Indah, tidak main merendahkan setelah itu. Mohon maaf, khususnya Anda, wanita-wanita yang diberi Allah karir sebelum menikah, berjanjilah nanti di saat menikah, Anda harus tetap, imam Anda adalah suami Anda. Jangan sampai gara-gara Anda kaya, lalu mentang-mentang punya kekayaan, sehingga dikit-dikit kalau punya masalah, cerai. Cerai. Tapi sebaliknya wanita yang tidak punya seperti itu, lihat di saat punya masalah, dan memang hidup selalu ada masalah. Masalah pagi hari, suami pergi, pulang sore sudah mesra lagi. Karena sang istri tidak menuntut, tidak merasa dia bisa dengan kekayaannya. Sehingga, aduh suamiku kok bentak tiba-tiba saya. Tidak bentak pagi-pagi, Allah. Ya Allah, tak taunya suaminya berpikir juga sampai kantor, assalamualaikum yang mohon maaf tadi saya ngangkat suara. Selesai. Coba kalau tadi seorang istri punya kekayaan, sudahlah abang bentak-bentak pagi-pagi, belum apa sudah cerai saja sekarang.
berantakan. Di sisi lain, hai para suami, jadilah suami yang sejati. Ngayomi, beri nafkah selagi masih bisa. Kalaupun ternyata tidak bisa karena punya nasib suka bangkrut, harus punya akhlak yang mulia. Lembut, ya berjuang untuk pasangan. Indah ya, jangan sudah tidak beri nafkah, kasar, kurang ajar, tidak tahu. Binatang aja nggak seperti itu. Manusia kok kayak gitu. Ini ada, tidak perlu dihargai orang-orang seperti itu. Laki-laki hebat menghargai istrinya, istri hebat menghargai suaminya. Hidup indah dengan itu semuanya. Boleh Anda mengejar atau mencari atau berkarir untuk sukses, keahlian Anda, mungkin seorang dokter Anda, seorang insinyur Anda, seorang apa saja boleh. Tapi dengan catatan-catatan tadi. Sebetulnya catatan itu tidak lain adalah rambu-rambu Anda agar Anda bisa sampai sukses pada kemuliaan sejati. Enggak kepleset. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.